Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widalila Hanifa, NIM F1C419030, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, video saya kali ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adrianti, SSI, MSI. Pertama-tama kita akan membahas mengenai daun. Apa sih itu daun? Daun merupakan bagian yang terpenting dari tumbuh-tumbuhan, di mana ia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting terhadap kelangsungan dan melangsungkan hidup dari tumbuhan itu sendiri. Ciri khas dari daun pada umumnya daun berwarna hijau dan bentuk dari daun yaitu melebar. Nah, di dalam daun ini terdapat zat klorofil, di mana zat klorofil tersebut berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun. Yang pertama ada helai daun atau lamina. Setiap tumbuhan memiliki bentuk helai daun yang berbeda-beda dan bentuknya sendiri tergantung oleh jenis dari tumbuhan itu sendiri. Ada helaian yang bentuknya tipis dan ada pula yang berhelai tebal. Helai bisa dibilang menjadi bagian penting dari bagian daun karena disinilah proses fotosintesis dilakukan. Yang kedua, ada tangkai daun atau petiolus. Tangkai merupakan bagian daun yang menempel di bagian batang dan bertugas untuk memopang helai daun. Tapi tidak semua tumbuhan memiliki tangkai, karena ada pula tumbuhan dengan daun yang langsung memopang di batang. Salah satu contohnya seperti itu. Yang ketiga, ada pelepah daun. Pelepah daun berfungsi sebagai penyusun daun di batang dan beberapa pelepah memiliki organ khusus yang ada pada bagian kanan dan kiri. Pelepah daun itu sendiri juga disebut dengan istilah ketiak daun, yang pada bagian ini ditemukan sebuah kuncup yang dapat berkembang sebagai tunas cabang. Di dalam daun terdapat beberapa jaringan. Ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, ada jaringan parenkim, dan juga ada jaringan pengangkut. Berikut ini gambar-gambar dari jaringan tersebut. Yang pertama ada jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapis sel yang di dindingnya mengalami penebalan dari zat kuning atau kutikula atau kadang dari lignin. Yang kedua ada jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara bekas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen. Parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Yang ketiga ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim monokotil biasanya berupa jaringan bunga karang atau jaringan spons. Selain itu tersusun atas epidermis dengan variasi sel epidermis berbentuk sel kipas. Yang keempat ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau disebut juga dengan vaskular adalah jaringan pada tumbuhan yang bertugas melaksanakan transport atau pengangkutan zat. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai struktur tumbuhan monokotil. Yang pertama, beberapa daun monokotil menyerupai daun dikotil, yaitu pada daun monokotil yang hidrofil. Daun monokotil ini mempunyai variasi berbagai bentuk dan struktur. Beberapa strukturnya menyerupai struktur daun dikotil. Contohnya, ia menunjukkan struktur seperti daun dikotil, yaitu dengan banyaknya ruang-ruang udara. Yang kedua, sebagian daun monokotil memiliki susunan daun unifasial, di mana jaringan mesofil tersusun atas jaringan yang seragam dan tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spons.